Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu sekarang kita akan melanjutkan pelajaran dari Injil Matius yang sudah agak lama tidak saya bahas. Kita akan membahas ini, kita sudah sampai pada chapter 26 dari Injil Matius pasal 7 ayat 12 sampai 23 ya. Tapi sebelumnya saya ingin menawarkan kepada saudara buku-buku yang terbaru yang telah kami terbitkan. Pertama adalah buku Sejarah Gereja. Ini sebenarnya ada 4 jilid. Ini jilid yang pertama adalah Sejarah Gereja Ortodoks mulai dari lahirnya. Ini jilid 2. Ya. Sebenarnya ada 4 buku tetapi baru selesai 2. Tapi yang jilid 2 itu karena ada kesalahan masih ditarik. Jadi kita sekarang yang ada adalah jilid 1, yaitu berdirinya Gereja Ortodoks sejak Hari Raya Pentakosta tahun 33 sampai dengan tahun 200 Masehi. Ini jilid 1. Ini jilid 3 ya. Jilid 3 adalah perkembangan antara Gereja Timur yang berbahasa Yunani dan berbudaya Yunani dan Gereja Barat yang berbahasa Latin. Ya, inilah yang Gereja Timur, inilah yang nanti kita sebut sebagai Gereja Ortodoks, dan yang Gereja Barat ini adalah Gereja Roma Katolik. Ini hubungan secara sejarah pada tahun 681 sampai 1071. Kita juga ada garis waktu sejarah Gereja Timur. Ini mulai zaman purba ya, sampai tahun berapa ini dituliskan, abad ke-12 ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini ada tahunnya, apa yang terjadi secara sejarah sekular, apa yang terjadi dalam sejarah gereja, dan apa-apa saja yang siapa-siapa saja tokoh-tokoh di situ. Jadi kalau saudara memiliki buku ini atau 2 buku yang lain itu akan menolong saudara untuk memperluas cakrawala pengetahuan saudara tentang gereja Ortodoks. Dan ini adalah sejarah konsili dan kepentingan terhadap doktrin utama Kristologi sejak konsili pertama tahun 325 di kota Nikea sampai konsili ke-7 yang terakhir tahun 787 di Konstantinopel ya. Nah, ini terus ini ada spiritualitas. Mengenai spiritualitas ialah memandang Allah. Ya, buku-buku ini adalah terjemahan, hanya ini saja yang tulisan saya sendiri ya. Yang lain ini adalah buku-buku terjemahan. Tapi ini sangat menolong kalau saudara memilikinya dan mempelajarinya. Baik. Kita akan melanjutkan, kali ini adalah pelajaran kita dari Injil Matius. Beberapa minggu yang lalu, yang terakhir kita sampai pada Injil Matius pasal yang ke-7, betul, ayat 1 sampai 11. Itu adalah chapter 26. Sekarang kita sampai kepada chapter 27. Yang kita pelajari adalah pasal 7 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri?
Demikianlah setiap orang yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Terima kasih. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inilah yang disebut sebagai peraturan emas atau the golden rule, ya. Peraturan emas ini menggenapi perintah daripada hukum Taurat maupun kitab-kitab para nabi, sebagaimana yang dikatakan oleh Kristus tadi. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan juga merupakan suatu aplikasi praktis, penerapan praktis dari perintah untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Coba kita baca dalam Matius pasal 22 ayat 39 dan 40. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa? Karena kasih itu adalah penggenapan dari seluruh perintah-perintah moral hukum Taurat. Di dalam Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Hendaklah kamu saling mengasihi. Terus? Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, barang siapa mengasihi sesamanya manusia, dia telah menggenapi hukum Taurat karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi semua perintah moral, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, semuanya itu tersimpulkan dalam kasihlah sesama manusia. Kok begitu? Ya contohnya, kalau saya mengasihi teman saya, tidak mungkin saya akan mengganggu istrinya. Sebab kalau saya mengganggu istrinya, membuat kacau rumah tangganya dia, membuat sakit hati dan dendam di dalam dirinya, dan itu bukan kasih ketika kita menyakiti orang. Demikian juga kalau kita mengasihi sesama, kita tidak akan mungkin menipu dia. Sebab ini akan merugikan dan menyakiti dia juga. Jadi tidak menipu, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak mengganggu pasangan hidupnya, teman atau sesama kita, itu adalah bentuk aplikasi dari kasih. Makanya ayat ini yang kita baca ini di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 ini, yang merupakan perintah emas tadi, menggenapi perintah hukum Taurat maupun nabi, para nabi,
dan yang merupakan penerapan secara praktis dari perintah untuk mengasihi sesama seperti mengasihi dirinya sendiri. Ini adalah merupakan langkah pertama bagi pertumbuhan rohani. Bentuk negatif dari perintah emas ini, jangan melakukan kepada orang lain apa yang orang lain tidak ingin lakukan padamu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, jangan mencubit kalau nggak mau dicubit, gitu kan? Itu pun adalah merupakan perintah emas, hanya bentuknya bentuk negatif. Kalau Kristus memberikan bentuk yang positif, yaitu segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga pada orang itu. Kalau kamu ingin dikasih orang, kamu harus mengasihi dulu. Berarti ini tindakan positif yang harus dilakukan oleh orang percaya. Selanjutnya dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Nah, pintu yang sesak itu pintu apa? Pintu yang ada batasan-batasannya. Nah, batasannya ini apa? Pintu di sini apa artinya? Pintu untuk menuju ke jalan keselamatan, untuk menuju kepada Allah. Pintunya sempit karena apa? Ada rambu-rambu yang tidak boleh kita langgar. Ya, rambu-rambu moral tadi. Jangan kau berzina, jangan kau mencuri, jangan kau menipu, dan semua itu adalah pintu sempit yang harus kita lalui. Karena Alkitab mengatakan bahwa kita memang dibebaskan, ya. Kita dibebaskan dari dosa. Kita diberi penebusan. Tapi penebusan itu bukan menjadi alasan untuk kita lalu berbuat seenaknya. Justru penebusan itu diberikan kepada kita sebagai jalan untuk menjalankan kebenaran. Coba kita baca Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya. Kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi bukan merdeka untuk berbuat dosa, bukan. Inilah yang disebut dengan penebusan kita. Kita ditebus dari kungkungan dosa agar mengikuti kemauannya, dilepaskan dari itu. Makanya dikatakan selanjutnya, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Banyak orang yang tidak ngerti, oh enak ya orang Kristen itu jadi tebus dosanya, jadi bisa berdosa apa saja. Anda keliru. Ditebus dosanya itu artinya ditebus dari kekuatan dosa yang mengendalikan kita untuk melakukan kemauan si dosa itu. Kita dilepaskan, dilepaskan dari kekuatan dosa ini supaya kita mempunyai kebebasan untuk melakukan yang benar, untuk melakukan ketaatan. Jadi bukan ditebus artinya terus kita enak aja terus melakukan perbuatan yang jahat, tidak. Maka dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan aplikasi kasih itu isinya sesuai dengan perintah-perintah moral tadi.
Jadi kalau kita mengasihi, kita tidak akan mencuri. Kalau kita mengasihi, kita tidak akan membunuh. Kalau kita mengasihi, kita tidak akan berzina, kan gitu. Jadi penebusan itu bukan landasan untuk berbuat seenaknya, tapi penebusan itu adalah kekuatan baru yang diberikan oleh Allah oleh kuasa Roh Kudus agar kita dapat menjalankan perintah-perintahnya, agar kita dapat melewati jalan yang sempit tadi. Jalan yang sempit itu adalah jalan yang punya rambu-rambu moral, rambu-rambu perintah Allah. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, ya pintu yang ada rambu-rambunya. Jangan lakukan ini, lakukan itu. Jalan yang sesat adalah jalan yang tidak mengikuti kemauannya hawa nafsu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi jalan menuju kepada kebinasaan itulah luas. Karena kita akan mengikuti kemauan daging. Kemauan hawa nafsu. Lah kemauan hawa nafsu itu apa? Buah daripada kedagingan itu. Kita baca di dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itulah jalan yang luas. Terserah suka-suka gitu loh. Nggak mau diatur akhirnya. Mengikuti apa saja yang dimau oleh keinginan, oleh hawa nafsu. Itulah jalan luas itu. Maka dikatakan, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Oleh karena itu, ayat terakhir itu ayat 21. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya toh? Menuju kebinasaan pada akhirnya. Karena kita menabur benih-benih kejahatan, benih-benih kedagingan di dalam kita, ya akhirnya kita menuai kebinasaan itu. Coba kita baca dalam Galatia pasal 6. Ayatnya yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Terus? Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya. Nah, menabur dalam daging apa? Artinya mengikuti keinginan-keinginan daging tadi. Itu yang mengendalikan dirinya. Barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ia akan menuai kebinasaan. Akibat dari pengaruh kekuatan daging, tadi kekuatan kehendak hawa nafsu jasmani tadi. Maka kembali kepada Matius pasal 7 ini ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan. Nah, kalau lebarlah pintu, maksudnya pintu yang tidak punya rambu-rambu. Jalan ditabrak aja semuanya. Semua aturan-aturan moral, aturan-aturan perintah Allah udah ditabrak semua. Dan itu menjadi pintu yang lebar. Lebarlah pintu dan luaslah jalan. Kenapa luas jalan? Ya jalan kan nggak ada rintangannya, karena nggak ada aturannya.
yang menuju kepada kebinasaan. Ya silakan, aku nggak mau diatur, aku nggak mau dicegah-cegah. Terserah aku, ya silakan. Tetapi Alkitab mengatakan itu menuju kepada kebinasaan. Sayangnya Alkitab mengatakan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Sayangnya kebanyakan manusia justru mengikuti hawa nafsu ini. Mengikuti jalan yang lebar, jalan yang luas lebar jalannya ini. Karena mereka tidak mau mengendalikan hawa nafsu, tidak mau. Tapi akhirnya kalau nanti binasa di sana, jangan salahkan Allah. Sebab Allah di sini Kristus ini telah mengajarkan. Ya, jalan yang lurus itu memang mudah. Nggak ada ibadah, nggak ada puasa, nggak ada apa. Nggak ada aturan apa-apa. Mudah. Tapi akhirnya itulah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, ya karena mudah ya. Nggak ada aturan. Ayat 14. Karena sesaklah pintu. Nah, mengapa pintu sesak ini? Karena kita diperintahkan untuk melawan hawa nafsu. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayatnya 26-27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku. Aku melatih tubuhku. Dan menguasainya seluruhnya. Dan menguasai seluruhnya. Ini ada pengendalian kalau begitu. Nah, melatih tubuh dan menguasai itu gimana? Ya, kita berpuasa, kita sembahyang, dan kita mengalahkan keinginan-keinginan yang ada dalam hati kita. Kita baca dalam Kolose 3:5. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Apa itu? Segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi. Terus? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Mengapa? Nah, penyembahan berhala itu kan menyembah benda. Orang serakah itu kan juga menyembah benda, mengutamakan uang, mengutamakan ini lebih daripada yang lain, melupakan Tuhan. Maka itu sama dengan penyembahan berhala. Bukan hanya itu, hal-hal yang harus kita lawan. Ya. Kita baca juga dalam Efesus 4 ayatnya 25-32. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Buanglah dusta, berkatalah benar seorang pada yang lain. Berarti ada pengendalian lidah. Terus? Karena kita adalah sesama anggota. Terus? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, artinya kalau kita marah pada orang, ya sudah selesai. Matahari terbenam harus sudah hilang. Berarti tidak menyimpan benda dendam sampai tidur. Tidak menyimpan kemarahan. Ya, terus? Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, karena kalau kita membiarkan hawa nafsu, kemarahan itu ada dalam diri kita, itu berarti kita memberi tempat pada iblis. Terus? Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ya, orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Karena saya melihat ada orang Kristen, ya setiap minggu ke gereja, tapi mengumpat terus-terusan mulutnya. Semua isi kebun binatang keluar. Tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, emosinya, kemarahannya. Ya, terus kan? Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, terus?
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bagaimana kita mendukakan Roh Kudus Allah? Karena Roh Kudus Allah diam di dalam kita, maka apa yang ada dalam batin yang bersifat negatif itu mendukakan Roh Kudus. Apa itu? Ayat yang ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Itulah isi hal yang membuat Roh Kudus berduka dalam diri kita kalau kita menyimpan hal-hal ini. Terus? Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Terus? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang kepada yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Nah, itulah cara kita untuk mengendalikan diri di jalan yang sempit. Ayat 3 dari pasal 5. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi hal-hal yang tidak bermoral ini jangan sampai itu menjadi pembicaraan di antara kita. Jangan sampai dengan mudahnya seperti lewat jalan yang licin keluar dari mulut kita. Terus? Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ya, tuh. Sebagai gantinya. Inilah jalan yang sempit itu. Terus? Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ada itu. Jadi ditebus itu bukan berarti seenaknya melakukan perbuatan jahat. Itu pengertian yang keliru. Ditebus artinya dilepaskan dari kendali roh jahat, dari kendali hawa nafsu, agar kita bebas menjalankan ketaatan, mencari kekudusan. Itu maksudnya. Makanya dikatakan di dalam bacaan kita tadi, kembali kepada Matius pasal yang ke-7 ayat 14. Karena sesaklah pintu, yaitu dengan pengendalian diri kita tadi oleh kuasa Roh Kudus, dan sempitlah jalan karena ada rambu-rambunya dan ada larangan-larangannya yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Banyak orang lebih mengikuti hawa nafsunya daripada rela untuk mengendalikan diri demi cinta kasihnya dan baktinya pada Tuhan. Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Menyamar seperti domba artinya apa? Kelihatannya rendah hati, ngomongnya bagus, ngomongnya seolah-olah orang ini orang baik, mengajarkan kebaikan, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, menipu saudara untuk mendapatkan sesuatu dari kita demi untuk kepentingannya sendiri. Ini sifatnya nabi palsu itu. Bukan saja ajarannya sesat, nanti baru tahu kemudian, tetapi juga kita akan diperalat oleh nabi-nabi palsu seperti ini. 2 Petrus pasal 2 ayat 1-3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Sebagaimana di zamannya orang-orang Israel dulu, nabi-nabi palsu muncul. Terus? Demikian pula di antara kamu. Demikian juga di antara umat Kristen. Akan ada guru-guru palsu. Ada guru-guru palsu, dan saudara udah tahu sendiri sekarang di TikTok itu macam-macam ajaran muncul. Di YouTube juga macam-macam ajaran palsu muncul.
Macam-macam orang yang ngakunya pendeta. Udah macam-macam yang dilakukan. Udah dikritik tadi tetap saja. Terus kan? Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Nah ini. Wah, merasa bangga katanya. Ini benar ya, malah ajaran gereja yang sudah menjadi keyakinan gereja selama ribuan tahun dikritik macam-macam, mereka punya ajarannya sendiri. Macam-macam yang muncul sekarang. Tidak percaya ini, tidak percaya itu. Hanya karena untuk menegakkan ajarannya sendiri yang berasal dari akal pikiran mereka sendiri. Ini ajaran-ajaran yang baru muncul. Bukan merupakan batu karang yang memang berasal dari para rasul. Inilah yang dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Rupa-rupa angin pengajaran. Mengapa rupa-rupa? Ya, karena ajarannya macam-macam. Mengapa angin? Karena datang dan pergi. Nanti ganti lagi, nanti ganti lagi. Dan itu asalnya dari mana? Teruskan. Oleh permainan palsu manusia. Oleh permainan palsu manusia. Terus? Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hati-hati saudara. Kita sebagai orang ortodoks, kita sudah punya patokannya. Kita punya apa yang dirumuskan dalam konsili-konsili. Kita punya apa yang diyakini oleh gereja selama ini. Kita punya apa yang diajarkan oleh para bapak gereja yang ada dalam gereja. Kita jangan menyimpang dari itu. Sebab nanti kita akan kena terkaman serigala ini. Kembali kepada 2 Petrus tadi. Pasal 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ya, ini membinasakan. Jadi jangan katakan tidak apa-apa, itu kan tergantung tafsirannya. Masalahnya bukan tafsiran. Yang dikatakan oleh kitab suci sebagai soko guru dan dasar kebenaran itu bukan pendapat perorangan, tetapi gereja, ajaran gereja yang diterimanya dari para rasul di zaman dulu. Kita baca di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup. Yaitu gerejanya Allah. Keluarga Allah yaitu Ecclesia tu Theozondos. Gereja Allah yang hidup. Dan, teruskan. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi kan bukan pendapat perorangan. Jadi kita tidak bisa mengatakan secara relatif itu kan tafsiranmu. Ini bukan masalah tafsiranku atau tafsiranmu. Tetapi apa tubuh Kristus yang dikatakan oleh tubuh Kristus? Sebab gereja adalah tubuh Kristus itu. Efesus 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya. Gereja yang adalah tubuhnya. Terus? Yaitu kepenuhan Dia. Yaitu kepenuhan Dia. Jadi kalau mau mencari ajaran yang penuh dari Kristus, yang tidak menyimpang sana-sini, yang tidak kekurangan apa-apa, harus kembali kepada tubuh Kristus, yaitu gereja yang didirikan oleh Kristus melalui para rasulnya. Dan kita harus pegang ini. Sehingga kita tidak disesatkan, dan kita tidak akan dicapik-capik oleh ajaran-ajaran sesat ini. Oleh karena itu Paulus ketika bertemu dengan para gembala gereja, para romo dari gereja Efesus di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Inilah para romo itu. Terus? Yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Terus? Aku tahu
bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu, dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Terus? Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Oke. Ini. Kalau kita tidak kembali kepada gereja yang benar, kembali kepada ajaran yang telah diterima dan diajarkan oleh gereja, ajaran para rasul yang telah diterima oleh gereja, ya kita akan kena ini. Dicabik-cabik oleh ajaran-ajaran palsu. Jadi jangan katakan orang yang hanya karena dia membawa Alkitab ke sana kemari itu pasti mengajarkan kebenaran. Enggak. Karena Alkitab itu barang mati. Dan barang mati bisa ditafsirkan seenak orangnya, dan Alkitabnya tidak bisa protes. Tapi kalau gereja itu ada penjaga-penjaganya, yaitu para presbiter tadi yang diperintahkan, engkau yang ditetapkan oleh Allah untuk menggembalakan kawanan itu. Sehingga ada yang bela. Makanya kita kembali kepada Petrus itu tadi, teruskan. Ayat yang ketiga. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Ya, tuh. Itu tandanya guru palsu. Mereka tidak peduli pada kebenaran, tidak betul-betul ada kerinduan untuk keselamatan umatnya, tetapi yang dipikirkan adalah bagaimana aku mendapat banyak uang dari orang ini dengan melalui apa? Dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Cerita isapan jempol mereka, cerita setiap malam naik turun surga, cerita macam-macam dongeng yang dibuat-buat supaya umatnya terpesona, lalu pada akhirnya karena kamu harus memberikan perpuluhan padaku, akhirnya jadi kaya. Terus kan? Tetapi untuk perbuatan mereka itu, baca lagi, dengan keserakahannya, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Bikin ajaran-ajaran baru, ngarang-ngarang ajaran yang tidak pernah ada dari zaman sejarah gereja sejak abad pertama. Berhati-hatilah. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kembali ke Matius 7 ayat 15. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau orang kerjanya berkhotbah ini dan itu, dan pada akhirnya tujuan akhirnya adalah supaya Anda terpesona dan tertarik kepadanya, lalu mulai ditarik bayar perpuluhan, ditarik bayar ini, ditarik diiming-imingi dan ditakut-takuti. Larilah dari guru yang seperti itu. Itu guru palsu. Tinggalkan guru yang seperti itu. Itu buahnya kelihatan karena ternyata itu buah keserakahan yang muncul, bukan buah kemurnian hati yang memang ingin mengajarkan kebenaran. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya enggak lah, semak duri tidak akan mengeluarkan buah anggur yang manis, yang segar. Rumput duri juga tidak akan menghasilkan buah ara yang manis. Dan orang serakah seperti ini tidak akan memberikan contoh belas kasihan, kedermawanan, malah menunjukkan keserakannya dan akan memperalat saudara.
ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Biarpun disebut rohaniwan, doktor teologi, ini dan itu, kalau akhirnya buahnya adalah menghasilkan yang tidak baik, bapaknya menjadikan melecehkan anak-anak yang di dalam, anak-anak muda di dalam gerejanya, ya toh? Lalu mengganggu istri jemaatnya, melakukan perselingkuhan. Biarpun dia pendeta, biarpun dia namanya udah terkenal jauh, tinggalkan sudah. Ketika ada orang semacam itu. Sebab pada akhirnya Injil itu bukan hanya teori yang keluar dari mulut, tapi kehidupan yang dicontohkan kepada kita. Ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, maupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ya, pada akhirnya ini menunjuk kepada perbuatan daripada sekedar teori. Oleh karena itu dalam gereja ortodoks ada kata-kata Bapak Gereja dari kitab Filokalia, yaitu kitab tuntunan kerohanian dalam gereja ortodoks, dikatakan seorang teolog bukanlah seorang yang pandai berteori, tetapi seorang yang tahu bagaimana dia berdoa. Seorang yang tahu bagaimana dia berdoa adalah seorang teolog. Dan teologi tanpa mati raga, teologi tanpa asketisisme, yaitu pencegahan diri melalui puasa, melalui doa, dan lain-lain, kata para bapak gereja dikatakan itu teologinya para setan. Jangan hanya tertarik pada indahnya khotbah, tapi indahnya perbuatan yang berkhotbah itu. Dua-duanya tidak bisa saling dipisahkan. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu sebagaimana surga itu ada, neraka itu ada. Sebagaimana Tuhan merahmati orang yang hidup menurut tuntunan Roh Kudus, memunculkan perbuatan baik dan akan ditempatkan di tempat kemuliaan nanti. Demikianlah orang yang mengikuti hawa nafsunya akan dilemparkan ke dapur peleburan api. Matius 13 ayat 32. 40 sampai 42. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Oke. Malaikat akan mengumpulkan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi karena menahan sakit dari api itu tadi. Selanjutnya, kembali ke Matius pasal yang ke-7. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita mengenal seorang guru itu guru
rohani itu benar, itu adalah buahnya. Orang yang menunjuk belas kasihan, rendah hati, menunjukkan kedermawanan, suka menolong, atau justru suka menakut-nakuti supaya orang malah memberi uang pada mereka. Ya. Karena itu akhirnya bukan teori saja yang harus kita ikuti, pinter ngomong, pinter khotbah, pinter pidato, bukan itu. Hidupnya menunjukkan kebaikan-kebaikan moral itu atau tidak? Hidupnya menunjukkan buah-buah Roh Kudus itu atau tidak? Oleh karena itu ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan omongannya. Nah, ini oleh beberapa polemikus Muslim jajakan dasar bahwa Yesus gak mau disebut Tuhan. Bukan itu ayat ini. Ayat ini bukan menolak Yesus, menolak dirinya disebut Tuhan. Bukan. Bukan setiap orang yang, nah ini, berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam perjalanan surga, melainkan dia yang. Nah, ini kontrasnya. Kontrasnya apa? Kontrasnya yang berseru dan yang melakukan. Nah, ini orang hanya pinter ngomong, berseru Tuhan, Tuhan. Mewakili kepandaian untuk ngomong tentang teologi dan macam-macam. Jadi Kristus tidak menolak dirinya dipanggil Tuhan, tetapi dia menolak orang yang hanya berseru, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Nah, kehendak Bapa yang di surga apa? Yang sudah kita bicarakan di atas tadi. Ketaatan, kedermawanan, cinta kasih, dan lain-lain. Jadi ayat ini sama sekali tidak berbicara mengenai Yesus tidak mau disebut Tuhan. Justru dia mau gitu loh. Makanya tidak cukup hanya menyebut Tuhan, Tuhan. Nah, maksudnya gitu. Tetapi harus perbuatanmu, tingkah lakumu. Itu maksudnya di dalam ayat ini. Jadi kontrasnya bukan bunyi Tuhan, Tuhan. Kontrasnya adalah yang berseru, tetapi dengan yang melakukan. Berseru saja tanpa melakukan itu tidak berkenan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, lah diulang kembali. Apa berserunya? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bermudah disangka kalau sudah bisa berbuat mujizat itu tanda dia orang suci. Enggak. Banyak orang dari agama lain, banyak orang yang kita anggap menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, itu juga melakukan mujizat. Dukun-dukun itu juga melakukan mujizat, melakukan sesuatu yang di luar biasa. Tapi sumbernya dari mana gitu loh. Maka dikatakan sumbernya dari roh-roh jahat itu. Maka dikatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kok Tuhan kita pameri dengan gitu? Dia sumbernya mujizat kok. Dan bukan setiap mujizat itu datangnya dari Tuhan. Ketika hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Bapa di surga, justru harus diragukan mujizat dari mana ini. Karena antikristus pun nanti kalau datang, dia membuat mujizat yang luar biasa. 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 9. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Ya, mulai. Kedurhakaan, kejahatan, ketidakmoralan sudah kemana-mana. Terus? Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Terus? Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Si pendurhaka adalah antikristus ini nanti. Terus dia datang kemana? Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Terus? Dan akan memusnahkannya.
kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Nah, ternyata kedatangan si antikristus ini adalah pekerjaan iblis dengan Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. rupa-rupa perbuatan ajaib. Terus Tanda-tanda tanda-tanda. dan mujizat-mujizat palsu. Mengapa mujizat palsu? Karena sumbernya bukan dari Allah. Itu mujizat di mata kita, di mata orang biasa. Jadi jangan membuat mujizat sebagai ukuran itu benar atau tidak. Tapi isi dari ajaran, tingkah laku dari yang mengajarkan, itu yang menjadi ukurannya. Ya, maka dikatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, mengerikan. Kita sudah mengharapkan, wah saya sudah hebat, saya sudah dipakai Tuhan, saya sudah punya mujizat. Dan setelah ketemu dengan Kristus, dia justru mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, diusirnya orang-orang ini bukan karena menyebut Kristus Tuhan, bukan. Tetapi sementara mulutnya menyebut Kristus Tuhan, hidupnya penuh kejahatan, maka dia diusir karena hidup yang jahat itu. Nah, saudara, untuk sore ini saya cukupkan sekian pelajaran kita dari Injil Matius. Nanti kita akan lanjutkan lagi Injil Matius ini. Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.